Materi yang keenam yaitu berkolaborasi dengan Google Slide. Ya, oke. Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah menggunakan Google Slide ya. Sebenarnya setiap tugas para fasilitator sudah menyiapkan Google Slide-nya. Jadi ketika Bapak Ibu mengerjakan tugas itu sebenarnya Bapak Ibu sedang mengerjakan tugas di Google Slide. Cuma kita menambahkan fasilitas bahwa Google Slide ini bisa berkolaborasi ya, bisa berkolaborasi antara teman ya, teman guru dengan siswa, kita bisa berkolaborasi atau siswa dengan siswa bisa berkolaborasi. Bapak Ibu guru hebat, kita pertama-tama masuk dulu ya. Oke, maksudnya belum ini share screen-nya. Nah, kita share dulu. Masuk ke share semua layar. Oke, Bapak Ibu, ini saya sudah masuk ke Google Classroom ya. Nah, Google Classroom kebetulan kita materinya materi yang ke-6 yaitu berkolaborasi dengan Google Slide. Jadi yang pertama kita lihat panduannya ya. Saya akan lihat panduannya, saya buka panduannya. Buka panduannya, setelah itu panduannya sudah dibuka ya. Terus saya buka LK ya. Jadi saya kebetulan jadi siswa di sini, saya buka LK-nya ya. Nah, ini Bapak Ibu ada 2 file, ada 3 file ya sama LK, ada 2 file, yang satu panduan untuk praktiknya, yang kedua adalah berkolaborasi dengan Google Slide, ini adalah videonya ya. Jadi Bapak Ibu bisa nonton videonya di sini ya, panduan secara videonya. Itu disimpan di Google Slide. Kenapa? Karena kalau pakai file ini lebih besar. Jadi Bapak Ibu bisa nonton langsung di YouTube-nya di situ. Saya buka LK-nya, lihat tugas. Nah, Bapak Ibu yang mau kita isi adalah yang Google Slide ini ya, sesuai dengan nama Bapak Ibu. Oke, itu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di panduannya ini seperti ini. Ya. Nah, ini ada slide yang pertama, ini cuma kita mengerjakan 9 slide, berarti dikurangi 2 ya, 6 slide. Oke, untuk yang pertama ya, tugasnya adalah screenshot 1 slide, judulnya Albert Einstein, berisi 1 gambar Einstein yang sudah di crop, ganti background slide dan menuliskan teks Albert Einstein ya. Jadi yang pertama yang harus kita buat adalah slide doc-nya ya, Google Slide-nya. Ya, jadi kita buka, saya pakai ini ya, akun siswa sama nih ya Bapak Ibu. Saya simpan di sini ya, tadi udah dibuka di ini. Nah, saya misalkan mau buka Google Slide. Nah, tinggal tambah ya, Google Slide, klik ya, buat. Nah, di sini kalau Bapak Ibu kosong di sini ya, ada buat dan bagikan. Kenapa saya di sini ada tulisan buat dan bagikan? Karena saya ada siswa ya, bisa dibagikan ke gurunya. Ya. Nah, di sini. Kalau untuk pribadi sendiri buat saja. Nah, keluar, tunggu ya, sinyalnya lumayan sambil menunggu. Nah, ini kita buka, ini slide baru Bapak Ibu. Nah, munculnya slide baru itu tanpa judul ya, tanpa judul. Nah, judulnya apa katanya di sini di panduan? Judulnya itu adalah Albert Einstein. Ya. Kita ambil.
Saya takut salah tulis, saya copy saja lah. Ya. Copy, Ctrl C, saya simpan ke slide yang saya mau bikin. Nah, ini ya. Di sini kita paste. Nah, situ. Jadi namanya sudah Albert Einstein, ya Bapak Ibu. Terus yang kedua katanya disuruhnya berisi satu gambar Albert Einstein yang sudah di crop. Oke. Jadi tadi sebenarnya sama seperti ketika kita menggunakan apa Bapak Ibu? Menggunakan Google Doc ya, yang tadi yang disampaikan oleh Bu Rosdiana. Ya, kita bisa sisipkan ya gambar, bisa ngambil gambar di komputer kita atau di laptop kita, atau bisa ditelusuri internet, di drive kita, di foto kita ya, di foto Google, atau dengan menggunakan URL, atau langsung dengan kamera ya. Tapi untuk kamera tidak mungkin ada foto Albert ya. Jadi tadi boleh menggunakan itu ya. Karena di sini Google Drive Google sudah menggunakan fasilitas di sini, bisa kita cari seperti tadi ya, ada pelajari, itu kita klik ya. Itu bisa di sini bisa kalau di Google Slide itu bisa ganti tema dan lain sebagainya. Tapi kita cuma diminta untuk mencari Albert Einstein. Klik aja ya, Albert Einstein, kita klik. Nah, fotonya ya, cari fotonya. Kita cari fotonya yang Albert Einstein. Bapak Ibu, yang mana nih Albert Einstein? Ya, seperti ini. Kita ngambil salah satu, nah ini kita pilih gambarnya, langsung ada tanda tambah. Saya ambil satu saja gambarnya. Kita klik, ya gitu. Nah ini, kita di sini bisa mengcrop, bisa menyesuaikan gambarnya, bisa dipindah-pindahkan gambarnya. Tuh, ya. Kita pindahkan gambarnya. Bawaannya ini segitiga ya segi 4 ya Bapak Ibu. Nah, tapi saya pengen Albert Einstein-nya itu di crop-nya itu mau bulat misalkan. Ini ada crop ya. Nih, pangkas gambar. Kalau Bapak Ibu bahasa Inggris apa namanya? Crop image ya. Ya, jadi kalau yang saya sudah di bahasa Indonesia kan. Nah, kalau di sini ada pangkas gambar. Nah, ada bisa dipangkas gambar. Gambarnya bisa di crop, kalau crop itu beda dengan diperkecil atau diperbesar ya. Di crop itu adalah dipotong, dipangkas. Nah, ini fotonya sudah pas, tapi saya pengen di cropnya itu pengen gambarnya bulat. Nah, ini. Bapak Ibu seperti ini, gitu ya. Jadi mau kotak segitiga terserah Bapak Ibu. Tapi kalau menurut saya ya kesukaannya seperti apalah. Nah, dari sini menuliskan, ganti background slide. Background, ganti warna fontnya. Jadi tulis di sana ganti background. Nah, hampir sama dengan salah masuk. Hampir sama dengan PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Nah, PowerPoint ganti background yaitu bisa kita cari di sini, karena di sini juga sudah muncul sebenarnya ya di tema di sini ketika kita klik pelajari di sini sudah muncul keinginan kita, paling-paling Google itu sudah berpikiran bahwa paling ketika dipelajari munculnya pengen ngeganti misalkan. Nah, pengen diginiin. Ini yang ditawarkan oleh Google. Jadi terserah kita sebenarnya, ya. Tapi kalau kita nggak ingin sama yang ditawarkan oleh Google, ya kita bikin sendiri, gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, dari sini ini kan ada perintah di sini ya. Nah, di sini kita bisa mengedit. Jadi secara langsung kita bisa menyisipkan, bisa membuat animasi, terus bisa juga kita membuat background di sini, slide baru di sini. Nah,
Ini bisa kita ubah background di sini. Bapak Ibu bisa di sini ubah backgroundnya pengen yang seperti ini, bisa gitu ya. Jadi tinggal dipilih. Misalkan gini, pengennya tuh. Jadi seperti ini, gitu ya, Bapak Ibu. Tapi karena tadi backgroundnya kita cari sendiri, ya kita pakai yang ini, misalkan. Oke. Nah, ubah background. Ubah background itu backgroundnya bisa dengan gambar, tapi katanya warna sajalah. Ya, saya suka warnanya warna biru. Itu warna biru. Ya. Nah, selesai. Nah, di sini ya sudah warna biru, Bapak Ibu. Nah, di Google Slide ini kelebihannya ada seperti ini, Bapak Ibu. Jadi Google Slide itu sudah mempersiapkan bahwa misalkan seperti ini gambar ini diambilnya di id.m.wikipedia.org, ini sudah disiapkan di sini sebenarnya ya. Jadi gambar di situ. Jadi biasanya ketika kita menyusun skripsi, menyusun tulisan karya ilmiah kan gambar juga itu dari mana. Kalau di Google Slide, Google Doc itu sudah disiapkan. Jadi kita tidak membajak ya, tidak membajak. Jadi sudah disiapkan di sini. Ya, jadi gambarnya yang digunakan seperti apa. Nah, Bapak Ibu, di sini ya ganti warna dan masukkan hyperlink websitenya. Jadi hyperlink websitenya kalau tadi itu kan kita di Google Slide itu sudah terlihat tuh di sini. Kita tinggal klik saja gambarnya, ya ini akan seperti ini, ya seperti itu. Ada tulisannya. Ini hyperlinknya ini seperti ini, ya. Tadi nama Albert Einstein-nya juga dimunculkan. Kita tinggal tambah sisipkan teks atau boleh digambar di sini. Ini ada sisipkan teks, kotak teks atau bisa di sini. Ya. Kita buat di sini. Misalkan gitu. Tulisannya misalkan tulisannya pengen diperbesar ini seperti ini, Pak. Nah, ini ada tambah perbesar. Ya. Gambar warnanya pengen diwarnain, misalkan ada diwarnain. Jadi gambarnya bisa saja sama Bapak Ibu pengen bawaannya seperti itu atau dirubah sama Bapak Ibu seperti itu. Ya, klik seperti itu. Kalau mau ditengahkan, tinggal ditengahkan saja. Ini ada fasilitas titik 3 di sini. Kita tambah rata tengah. Diperbesar itu tinggal ditambah besarnya, ya. Terus misalkan di bold, dipertebal boleh, ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa dengan cara Bapak Ibu, yang terpenting tugas yang ini, ya seperti ini muncul, ya seperti ini. Dan keinginannya kan itu, ya gambar seperti itu. Jadi tinggal diklik saja. Kalau hyperlink tadi, ya. Jadi hyperlink yang dimasukkan tentang Albert Einstein-nya, ya. Jadi hyperlink itu kita masuk ke sini, ya. Albert Einstein. Ini ada gambar ini, ya. Sisipkan link, ya. Bapak Ibu tentang Albert Einstein tinggal dipilih di sini. Albert Einstein. Webnya boleh di sini hyperlink kita ambil. Misalkan Bapak Ibu mau ngambil yang ini silahkan. Ya, tinggal diklik. Ya. Sini kita buka, ada baru ya tentang hyperlink. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Bahasa Inggris yang sudah ada, bahasa Indonesia yang ID ya di depannya. Nah, ini kita boleh di copy ininya. Ya, copy, terus kita masukkan di sini. Nama Albert Einstein-nya boleh, di sini boleh. Kita ke linknya. Mana tadi link? Sisipkan ya. Nah, ini link. Tadi ada tampilan di situ juga ada. Kita sisipkan
Albert Einstein. Terapkan. Ya. Jadi ketika diklik ininya ada keluar, ketika diklik ininya juga ada keluar ya. Itu seperti itu. Ya, dari sini silakan Bapak Ibu dipercantik. Di sini ini tentang Albert Einstein, Bapak Ibu tinggal mengklik. Ya, di sini ada tuh, pasti masuk ke yang baru ya, jendela yang baru. Jadi muncul di situ. Dari sini apa? Dari sini silakan di screenshot. Screenshot disimpan di panduan. Ini di tugas kita. Tadi sudah di screenshot. Oke. Nah, di sini silakan Bapak Ibu, yang terpenting mengikuti ya, mengikuti apa namanya panduan yang ada di atas ini. Seperti itu. Jadi link websitenya bisa dilihat. Kalau Bapak Ibu misalkan ketika presentasi Albert Einstein, Bapak Ibu pengen tahu tentang Albert Einstein, sudah klik tinggal namanya keluar ya. Seperti ini. Bisa juga dihapus server linknya. Di sini diedit bisa dan lain sebagainya. Silakan ekspor sendiri Bapak Ibu ya. Berikutnya yang kedua ya. Berikan satu komentar dengan menyebutkan @julpianismana ya, saya copy dulu Julpianismana ya. Oke. Screenshot, beri komentar. Silakan Bapak Ibu beri komentar. Kalau komentar tadi tinggal tadi bisa ada beberapa cara. Ada komen ini ya. Di sini bisa kita klik ya. Tentang ini boleh ada tanda yang ini nih. Bapak Ibu, ada tanda apa ini? Ya, jadi ada beberapa cara Bapak Ibu, ada yang logonya diklik, ada yang kalau suka menggunakan keyboard saja, jadi kontrol tambah Alt tambah M. Ya, sini. Saya inginkan ini ada komentar. Nah, misalkan komentar, nah ini beri komentar di sini. Berikan komentarnya itu yang ada nama saya. Ya, jadi misalkan di sini bagaimana menurut Bapak? Nah, Bapak ini tadi apa Julpian ya? Julpian. Karena kebetulan udah ada di sini. Nah, gitu. Nah, nanti ketika kita tugaskan kepada Julpianismana ya, maka kita bisa berkolaborasi ya. Kita bisa berkolaborasi dengan apa namanya? Dengan slide ini ya. Jadi slide ini bisa dibuka sama saya. Jadi Bapak Ibu ketika membuka, kata saya, ini Pak Bambang, ini kurang ini. Silakan kita tambahin. Saya yang menambahnya. Jadi kita berkolaborasi walaupun berjauhan. Apakah bisa berkolaborasi semuanya? Bisa. Ya, kita kirimkan ke anak. Siapa saja yang mau berkolaborasi dengan kepala sekolah misalnya, Pak saya mau slide-nya seperti ini bagaimana? Nah, bisa. Baru ditugaskan. Ya. Nah di sini tinggal lihat di panduan, ini berkolaborasinya kita sudah muncul di sini. Belum di enter ya selesai. Albertnya di enter. Nah, tugaskan. Ya ini bagikan dengan satu orang, ya, atau dengan beberapa orang yang bisa memberikan komentar. Itu tinggal linknya saja nanti dikirim. Tapi yang diinginkan ini ada komentar dan diedit. Jadi kita bisa berkolaborasi. Ya, itu. Nah, muncul. Ya, muncul kita screenshot. Screenshot. Oke, Bapak Ibu. Itu saja dulu, nanti kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan materinya. Ya. Kita sudah sampai slide 2. Nanti kita lanjutkan ke slide berikutnya. Apakah nanti ini setelah pengerjaan kesimpan tidak? Ini otomatis disimpan, Bapak Ibu. Ya. Oke. Saya akan kirim dulu. Ya, Bapak Ibu, kita lanjutkan tadi
Kita lanjutkan dengan tugas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu, ya, yang tadi kalau mengikuti tugasnya tinggal melanjutkan, tinggal dibuka Google Slide yang sudah Bapak Ibu buat, ya. Tadi kita sudah sampai ke slide yang kedua, ya, yaitu bagaimana cara berikan satu komentar dengan menyebutkan nama Julpian Lismana. Jadi Bapak Ibu tadi tinggal menambah, ya, di sini. Berarti saya harus masuk lagi ke kerjaannya. Sini kita buka Google Slide yang sudah dibuka. Tadi judulnya di Drive, tinggal dibuka Drive-nya Bapak Ibu yang tadi yang sudah kita kerjakan. Ada, nah di sini, ya, Albert Einstein, ya, yang sudah dibuka, tinggal dibuka saja di pekerjaan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membukanya di yang terbaru, berarti suka ada disimpannya yang paling atas Bapak Ibu, ya. Jadi kalau di sini ini ada akses cepat. Jadi akses cepat itu biasanya yang paling apa namanya? Kalau bahasa penyimpanan itu, ya. Jadi apa? Terbaru. Ya, yang terbaru itu. Apa tuh kalau bahasanya? Ya, yang terbaru. Misalkan Bapak Ibu buka file yang sudah dikerjakan yang terbaru, biasanya suka ada paling atas, ya, seperti ini. Jadi ini ada di akses cepat. Kebetulan kalau misalkan masih ingat filenya, foldernya tadi disimpannya di Exa Material, ya, buka Exa Materialnya. Nah, di sini ada Albert Einstein. Jadi sama saja sebenarnya, ya. Nah, di sini ada Albert Einstein, ya, yang tadi kita sudah ke tugas yang slide yang kedua, menyebutkan komentar, ya, berikan komentar dengan menyebutkan Julpian Lismana 29@guru.smp.belajar.id. Artinya nanti kita bisa saling berkolaborasi dengan saya, ya, Bapak Ibu bisa mengirimkan ininya, slide-nya, jadi saya sendiri bisa berkomentar di slide Bapak Ibu. Oke, berikutnya kita masuk ke slide yang selanjutnya, screenshot satu video YouTube. Di slide yang kedua, ya, kita buka Albert Einstein, kita buka bikin slide baru, Bapak Ibu. Bikin slide baru, ini tinggal mengarahkan ke paling pojok kiri. Nah, ini ada yang kecil, ya, di sini. Atau Bapak Ibu tinggal buat di sini, ya. Ada, kalau kita lihat di slide di sini, ya, ada slide, fasilitas slide, ini ada slide baru, ya, atau Ctrl M boleh saja. Tapi kalau lebih cepat biasanya tinggal pilih, kita enter, ya. Ini slide-nya slide baru. Tugasnya adalah kita mau menyisipkan video, ya, dari YouTube, ya, menyisipkan dari YouTube, satu video dari YouTube. Kita buka dulu YouTube-nya. Bapak Ibu, kita buka YouTube-nya. Oke. Kita buka YouTube-nya. Silakan Bapak Ibu bebas buka YouTube mana saja, ya. Kalau Bapak Ibu kesulitan YouTube-nya, ya, nama saya aja, Julpian Lismana. Ya, Julpian Lismana, cari di sana, ya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada YouTube nih, ya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke channel saya, ya sekalian saja di-subscribe. Ya, gitu. Ya. Jadi kita masuk misalkan ke salah satu video yang saya buat adalah cara bergabung di kelas GC. Ya, kita klik. Tunggu ini sedikit. Nah, ini Bapak Ibu, ini YouTube-nya. Oke, kita supaya jangan rame, pause aja. Nah, di sini ada bagikan, Bu. Nah, bagikan, klik bagikannya, ada salin. Nah, di sini salin, ya.
Oke, tinggal disalin, di close. Kita masuk sini, masuk lagi ke sini. Kita masukkan dari sini tadi udah disalin ya, linknya udah disalin sama kita. Berikutnya adalah kita sisipkan videonya, ya. Sisipkan videonya. Nah, sudah kalau menggunakan Google ini pasti hubungannya kalau video pasti fasilitasnya adalah YouTube. Bapak Ibu tinggal diklik di sini ya. Terus pastekan ya. Di situ pastekan, di search sama Bapak Ibu pasti yang keluarnya yang itu. Yang tadi yang saya ya. Ini klik terus pilih. Neng, ya, keluar. Ya Bapak Ibu, di sini video ya. Jadi sebenarnya ketika kita mengajarkan anak-anak, misalkan ada video, kita kirimkan videonya atau bisa kirim link. Kalau di slide kita tinggal linknya dipastekan di slide-nya. Jadi otomatis akan gambar videonya akan terlihat di situ. Bapak Ibu tinggal bisa langsung ya melihat videonya, tinggal diklik saja, otomatis videonya jalan. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi di situ ya. Jadi tinggal diklik videonya ya, itu langsung videonya jalan. Nah, ini juga sering saya lakukan kemarin berkolaborasi dengan Bu Ana. Kebetulan saya bikin materi dengan Bu Ana itu jarak jauh tanpa ketemu. Saya minta video ke Bu Ana, Bu Ana, saya tolong minta videonya buat materi hari ini. Nah, Bu Ana tidak, kalau mengirimkan videonya sesungguhnya, maka filenya itu berat gitu ya. Maka Bu Ana dengan cara ini mengirim ke saya videonya cuma linknya saja. Jadi tidak begitu berat. Ya, jadi kita bisa langsung lihat itu. Nah, dari sini Bapak Ibu tinggal diklik, di screenshot. Nah, di sini udah screenshot, dipastekan. Save. Nah, udah selesai Bapak Ibu. Berikutnya, nah, screenshot 2 gambar Indonesia yang Anda masukkan ke slide dan klik tool explore dan pilih slide desain yang Anda inginkan. Nah, Bapak Ibu di sini kita kembali lagi ke Albert tadi ya. Nah, kita bikin misalkan ke slide baru. Ya, seperti tadi Bapak Ibu ketika kita membutuhkan sesuatu, kita tidak perlu cari-cari di sini sebenarnya ya. Biasanya si Google itu sudah menawarkan ya, yang tadi sudah disampaikan sama Bu Rosdiana bahwa tinggal diklik saja pelajarinya. Klik pelajari. Biasanya Google menawarkan ini mau diapain. Nah, Google sudah menawarkan tata letak di situ. Ya. Tata letak itu sebenarnya sudah mewakili tugas kita, yaitu slide desainnya. Ya, gitu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa slide desainnya bisa diklik gitu ya. Jadi sudah menawarkan si Google tuh, Bapak Ibu nih temanya bagus-bagus kalau Google ya. Seperti itu. Nah, tapi kita di sini cari dulu katanya untuk Indonesia. Kalau Indonesia itu terkenalnya dengan wisata ya? Oke, wisata Indonesia. Kalau makanan Indonesia silahkan. Wisata Indonesia. Karena saya paling suka ke wisata, jadi wisata Indonesia saja. Gambar. Ya. Klik gambar. Ini di mana nih? Ya, tinggal diklik aja seperti itu. Langsung ya. Kalau yang ini Bapak Ibu, kalau ini biasanya keterangan gambarnya sudah ini. Ini ada di mananya sudah ngasih tahu nih si Google. Ini gambarnya gambar di Indonesia tapi di mana? Nah, ini ternyata ini adanya di desa wisata religius gitu kayak gitu. Jadi gambar ini kalau kita ngambil dari Google dengan menggunakan fasilitas Google Doc, Google Slide ya. Ini langsung gitu, kita tidak
maling foto enggak gitu, tapi di sini suka dituliskan di sini di mana adanya desa wisata religius. Saya pengen tahu lagi di sini ada nih, ini apa nih? Belum tahu nih apa nih. Klik juga di situ. Klik. Oh, ini cagar budaya. Katanya cagar budaya di sini. Tuh. Bapak Ibu. Nah, ini salah satu apa cara sebenarnya untuk mempermudah ya. Jadi anak-anak mengeksplor sambil berliterasi ya di sini. Saya buat seperti ini. Oke. Ya. Jadi ketika kita misalkan pengen tahu ini apa, ternyata oh ini adanya di Cagar Budaya Wisata Sumatera Utara. Kalau di sini klik ini Desa Wisata Religius Bubohu. Nah, gitu. Boleh dari sini. Dari sini Bapak Ibu boleh kasih nama ininya ya. Ini gambar A, gambar B dan lain sebagainya. Dipercantik silahkan. Ya, terus tadi kita pilih slide desain, ya, desainnya mau bagaimana silahkan. Ya, tadi sebenarnya sudah ya mau pakai desain apa gitu ya, kita tinggal dicari ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini slide-nya mau dipilih di mana silahkan. Keluarin dulu, maaf tadi ini ya. Di X dulu itunya ya. Bapak Ibu jangan pilih gambar, karena gambar nanti ini akan menunjukkan gambar yang kita maksud, tetapi kita pilih hanya di halaman luar saja. Saya tidak menggunakan tool ya, tapi halaman luar gitu ya. Nah, biar si Google-nya yang berpikir. Kita pilih pelajari, tek pelajarinya pilih. Nah, ini slide-nya tuh mau dibagaimanakan bentuknya. Mau kiri kanan? Nah, tinggal diklik ya. Mau gambarnya ke bawah? Iya. Mau gambarnya bagaimana tuh? Terserah tuh. Mau ke kanan ke kiri. Nah, gitu ya. Bapak Ibu, tapi saya paling suka itu berdampingan ya. Nah, jadi pilih yang berdampingan saja di sini ya. Ini kita tuliskan misalkan ini wisata Indonesia. Silahkan. Boleh ya. Contoh wisata Indonesia. Nah, silahkan. Dari situ screenshot. Screenshot. Oke, screenshot kita simpan lagi di pekerjaan kita, lembar kerja kita. Dipastekan ya. Oke, udah di sini. Bapak Ibu. Nah, sudah ya? Itu masih banyak ya. Sana tadi 3 lagi, Pak. Oh, 3 lagi. Ya, ini 3 lagi ya. Ini yang paling sering yang paling sering dilakukan di PowerPoint ya. Oke, saya buat lagi di PowerPoint, dimintanya adalah membuat shape. Jadi membuat bentuk-bentuk geometri. Ya, membentuk geometri, bentuk shape 2, 1 anak panah. Ya, dan 1 anak panah. Berarti yang pertama dari sini kita buat, silakan bentuk shape-nya. Ini bentuknya ya, ada tulisan di sini kalau bahasa Inggris apa? Bahasa Inggrisnya di sini. Nah, ada gambarnya. Ya, shape. Oh iya betul shape. Bentuk ya. Saya suka yang bulat-bulat. Nah, bulat. Sip, bulat kita di sini pilih yang bulat. Nah, ya Pak. Bulat, setelah itu saya paling suka segitiga. Kita ambil segitiga. Silahkan. Bapak Ibu silahkan bebas mau pilih apa. Ya, ini. Oke, ini kurang bulat. Nah, itu ya. Tuh, selesai. Dan 1 anak panah. Buat 1 anak panah. Anak panah itu di sini, panah, ya. Masih dibentuk, anak panahnya mau ke atas ke bawah, saya paling suka anak panahnya ke atas. Set. Kasih warna. Silahkan pilih yang ini ada cat tabur merah. Kalau yang ini yang bulat itu biasanya saya suka yang hijau. Kalau yang segitiga saya suka yang hitam.
Oke, dari sini selesai. Kontrol di print shoot. Print screen ya. Selesai. Disimpan lagi di sini. Oke. Ada lagi ya? Oh ya. Yang berikutnya adalah screenshot file audio di slide Anda. File audio. Ya. Di sini ini ada link, klik linknya. Nah, di sini ada tulis apa ini? Stephen Sutantro yang menguploadnya nih. Kita ambil nih. Bapak Ibu, ini kita ngambil audio punya orang. Bapak Ibu kalau mau ngecek tinggal diputar. Ya, instrumen ya ini. Instrumen kita unduh. Kalau diunduh langsung ke komputer mintanya, ya. Tapi kita mintanya katanya di Google Drive Bapak Ibu, berarti yang tambah ini. Ya. Set, pilih. Nyimpannya mau di mana? Ntar muter. Nah, drive saya aja ya supaya gampang lihatnya. Oke, selesai diunduh. Setelah itu diminta apa? Insert audio. Diunduh, sudah diunduh atau disimpan di Google Drive-nya. Saya pakai slide baru lagi aja. Sisipkan audio. Ini ada audio. Klik audionya. Nah, yang barusan tuh yang kita unduh. Nah, ini lagi ngagoeng gitu, berarti ini lagi menyimpan ya. Ini drive saya pilih aja nggak apa-apa. Saya pilih, setelah itu keluar dia. Nah, ini suaranya ada di sini, Bapak Ibu, tinggal diklik. Oke, dari sini apa? Di screenshot lagi. Oke, simpan di sini. Terakhir, gandeng ya. Nah, matikan. Nah, ini Ibu Bapak bisa memformat suaranya seperti apa, ulangi audio atau apa, ini bisa disetting di opsi format. Yang terakhir adalah, nah ini mau dibagikan katanya, dibagikan ke Julpian Yusmana 29. Tinggal kalau bagikan seperti tadi, sering kita diulang-ulang bagikan ya, sering ya tadi bagikan di Google Doc, bagikan. Nah, ini tetap aja di sini bagikan. Bagikannya kemana katanya? Ke Julpian Yusmana. Kebetulan di sini sudah ada. Ya kita tulis di sini Julpian Yusmana. Ya, Julpian Yusmana. Nah, kita pilih ini ya. Ini kalau editor berarti saya bisa merubah. Tapi kalau pemberi komentar saya hanya memberi komentar saja, mengakses lihat saja, saya hanya bisa melihat saja. Tapi karena tadi harus editor aja. Dari sini kita screen ya, karena di sini ya dibagikan dengan akses komen. Boleh akses komennya ditulis Bapak Ibu ya, komennya bisa ditulis di tadi, kita paste di sini. Oke, selesai dan beres gitu. Kembali lagi ke sini ke tugas kita karena sudah selesai. Di LK6, lihat kita LK6-nya, karena masih berwarna, jadi masih berwarna belum dikirimkan. Lihat tugas, karena kita sudah menyelesaikan tugas, maka kita kirim. Terima kasih, Alhamdulillah 19 menit. Ibu jadi ada stop. Oke, itu saja Bapak Ibu. Ya, silakan. Masih ada waktu. Mangga. Kalau ada pertanyaan sedikit. Boleh, silakan. Kalau ada pertanyaan, mangga. Siapa ya yang nanya? Buka. Pak Rudi Mulyadi, mangga Pak Rudi. Mangga Pak Rudi buka mic-nya.
Oh, turun lagi tapi. Siapa ya? Waduh, di Pak Hikmat mati lampu katanya. Silakan Bapak Ibu, kalau tidak ada kita lanjutkan ke materi terakhir untuk hari ini dari Bu Rosdiana. Materinya adalah Google Sheet. Excel lah mencek orang tema. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Ya, yang terpenting, oh Pak Rudi, ya Pak Rudi silakan. Bangga Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, gangguan sinyal. Oh ini iya. Pak, terkait dengan LK6 yang saya belum paham itu cara mengambil gambar dari YouTube itu Pak. Oh, Atau gambar video dari YouTube ya. Oke, siap. Mungkin itu Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, kita kembali lagi ke laptop. Misalkan ini saya bikin ini ya, slide baru ya. Nah, ini. Slide barunya kita ngambil dari YouTube ya. Oke, Bapak Ibu, pertama kan kita nggak tahu alamatnya seperti apa, tapi sebenarnya kita bisa langsung, Bapak Ibu, kalau kita tahu alamatnya, ya. Misalkan seperti ini, saya langsung saja sisipkan video, ya, sisipkan video, ya, gitu. Ini kita tidak tahu, tadinya tidak tahu ada apa-apa di sini. Nah, kita tuliskan misalkan video Google Classroom. Ya, Google Classroom. Kita search apakah ada yang pakai Google Classroom videonya, muncul biasanya tuh. Nah, ini ya, muncul. Kita tinggal pilih yang mana yang mau kita pakai. Tapi kalau misalkan saya hanya menyarankan ketika kita menggunakan Google Classroom, kita harus mengarahkan siswa, ya, alamatnya. Karena kalau misalkan siswa tidak diarahkan alamatnya, takut membuka yang lain-lain. Jadi misalkan kita, contohkan tadi saya ngambilnya yang ini, kita bagikan, ya, kita buka YouTube, kita bagikan, kita salin linknya, ya. Setelah itu, close ya di YouTube-nya, kita masuk lagi ke slide yang kita buat, kita masukkan di sini. Nah, ini kita mengarahkan gitu, alamatnya harus ke sini, ya. Nah, ini di sini tinggal dipilih, sudah dipilih, kita klik pilihnya, otomatis masuk. Nah, ini ya, Bapak Ibu, otomatis masuk. Nah, di sini sebelah kanannya, ini kita bisa mengatur, mau dimulainya dari 0 detik, berakhirnya mau sampai mau tengah-tengah, ini tergantung kita ya. Kalau audionya dihapus, bisa dinonaktifkan suaranya, gitu. Dan sebagainya. Ini di sebelah kanan ini biasanya ketika kita klik videonya, maka keluarnya adalah opsi format. Tetapi ketika kita klik di luar, ya, biasanya kalau kita pelajari lagi, keluarnya adalah tampilan, temanya pengen seperti apa. Nah, ini biasanya yang disiapkan oleh Google itu seperti itu. Tuh. Temanya jadi bagus Bapak Ibu. Jadi silahkan dipercantik sama Bapak Ibu. Setelah ini apa? Setelah ini di print screen. Selesai. Itu mungkin Pak Rudi. Iya, terima kasih. Iya. Atur nuhun Kak Sadayana, terima kasih kepada semuanya. Karena waktunya sebentar, ya, mudah-mudahan kita belajar terus mencoba, ya. Kalau sudah sering mencoba biasanya akan menemukan kesulitan. Kalau kesulitan itu biasanya kalau terus-terusan maka akan menemukan solusi juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.